Oke, baik. Ini topiknya pertemuan 12 adalah komunikasi. Jadi sebagai pengantar dari saya, bahwasanya setiap individu pasti melakukan komunikasi, terutama juga di dalam kehidupan organisasi. Antara sesama individu di dalam suatu organisasi saling berkomunikasi untuk menciptakan suatu hubungan yang baik guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Komunikasi juga sebagai bentuk penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain guna mendapatkan informasi supaya orang lain tersebut merespon atau menindaklanjuti dari si penyampai pesan tadi. Jadi secara khusus ada 6 materi yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama adalah definisi daripada komunikasi. Materi yang kedua adalah unsur daripada komunikasi. Materi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Materi yang keempat arah komunikasi. Materi yang kelima jenis komunikasi di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah materinya hambatan komunikasi. Kita mulai daripada definisi dulu. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses interpersonal untuk mengirimkan dan menerima simbol-simbol dengan pesan di dalamnya. Ada kata interpersonal, berarti lebih dari satu orang yang akan di mana seseorang akan mengirimkan pesan, dan di satu sisi di pihak lain akan menerima pesan tersebut untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perkataan dan dalam bentuk tindakan juga. Definisi komunikasi yang lainnya itu komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Itulah definisi daripada komunikasi. Materi berikutnya itulah unsur daripada komunikasi. Dalam proses komunikasi ada beberapa unsur yang terlibat. Yang pertama, komunikator adalah seseorang yang memiliki ide, yang memiliki pendapat, yang memiliki gagasan, yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi, seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain disebut dengan komunikator. Yang kedua, unsur daripada komunikasi adalah komunikan. Adalah seseorang yang menerima pesan dari pemberi pesan atau dari komunikator. Yang ketiga, unsur daripada komunikasi adalah tujuan. Adalah sesuatu hal yang diinginkan, sesuatu hal yang dicapai atau dibutuhkan dalam proses berkomunikasi. Yang keempat dari unsur komunikasi yaitu ide atau gagasan. Adalah suatu alat pendukung untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain, sehingga orang lain dapat memahami dan menindaklanjutinya dalam bentuk tindakan. Unsur komunikasi yang kelima yaitu media. Adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Unsur komunikasi yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Adalah hasil yang telah dicapai dari proses komunikasi. Jadi ada kata umpan balik, kalau saya menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada mahasiswa, tentu saya berharap adanya umpan balik, tindak lanjut dari pesan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Bisa dalam bentuk perkataan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa, atau suatu tindakan yang harus dilakukan oleh mahasiswa karena saya menyampaikan pesan bahwasanya mahasiswa harus melakukan sesuatu. Itulah umpan balik. Yang ketujuh, gangguan atau hambatan daripada unsur komunikasi itu adalah situasi atau perilaku tertentu yang menyebabkan terganggunya atau mengacaukan proses komunikasi sehingga pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator tidak diterima dengan baik atau sulit diterima oleh komunikan. Jadi ketika kita berkomunikasi ada suatu hal yang mungkin menghambat, suatu situasi yang akan mengganggu kita dalam melakukan komunikasi. Bisa karena faktor situasi lingkungan, bisa karena faktor dari masing-masing individu yang sedang berkomunikasi. Materi yang berikutnya adalah fungsi komunikasi. Komunikasi menjelaskan 4 fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi.
Yang pertama, komunikasi itu sebagai kendali atau alat pengawasan. Artinya komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Yang kedua, komunikasi sebagai motivasi. Artinya, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Ada kalanya karyawan itu harus digerakkan, harus dimotivasi supaya mereka bersemangat. Pimpinan melakukan itu supaya kinerja karyawan meningkat, kinerja bawahannya meningkat, sehingga perlulah dilakukan motivasi. Tentu motivasi itu dilakukan melalui proses komunikasi. Komunikasi juga berfungsi sebagai pengungkapan emosional. Artinya komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Fungsi komunikasi yang keempat itu sebagai informasi. Artinya, komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan seindividu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data guna mengenali dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Jadi, di dalam berkomunikasi tentu ada informasi yang disampaikan. Tentu informasi tadi diperoleh untuk kita tindak lanjutin, tentu kita gunakan juga dalam hal pengambilan keputusan. Apakah informasi tadi bermanfaat untuk kita mengambil suatu keputusan tertentu. Yang materi berikutnya adalah arah komunikasi. Tentu karena kita berbicara berkaitan dengan organisasi, tentu saya banyak mengaitkan topik materinya ini dengan pendekatan organisasi. Dalam organisasi, arah komunikasi dibagi atas 3. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Artinya komunikasi yang berlangsung dari tingkatan tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, pesan yang disampaikan dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Fungsi arah komunikasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyampaikan informasi dari pimpinan atau pihak manajemen kepada para bawahan tentang deskripsi kerja atau job description, instruksi kerja, pentingnya suatu tugas dilaksanakan, ketentuan, pedoman, dan peraturan yang berlaku, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi para bawahan untuk bekerja dengan baik. Sebagai contoh, kalau komunikasi ke bawah ini dari manajer kepada stafnya, gitu ya, di mana manajer tentu selalu berkomunikasi langsung dengan para bawahannya. Para bawahannya bisa supervisornya, bisa karyawan tetapnya langsung, gitu ya. Tentu si manajer tadi akan berkomunikasi berkaitan dengan deskripsi kerja mereka, apa yang harus karyawannya selesaikan. Baru instruksi kerja juga disampaikan manajer kepada bawahan. Baru berkaitan dengan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, pedoman dalam proses pembimbingan karyawan yang baik, kan gitu ya, mengarahkan, memotivasi dan seterusnya. Itulah komunikasi ke bawah. Arah komunikasi yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Artinya, komunikasi yang mengalir ke tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu kelompok atau organisasi. Atau dengan kata lain, pesan yang disampaikan dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini sebagai contoh dari seorang staf, karyawan bawah kan gitu ya, kepada manajer dari bawah ke atas. Dari staf kepada manajernya. Tentu fungsi arah komunikasi yang ke atas ini dalam hal suatu organisasi itu menyampaikan informasi dari para bawahan kepada pimpinan atau pihak manajemen tentang tugas yang sudah diselesaikan, permasalahan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh bawahan, keluhan-keluhan dari bawahan atas dirinya maupun tugas yang diembannya.
serta langkah-langkah perbaikan atas suatu persoalan dari bawahan. Tentu seorang bawahan pasti pernah menyampaikan sesuatu berkaitan dengan permasalahan di pekerjaannya, permasalahan yang tidak bisa diselesaikannya sehingga membutuhkan bimbingan dari atasannya, membutuhkan arahan dari atasannya. Kira-kira begitulah untuk komunikasi yang ke atas. Arah komunikasi yang ketiga itu komunikasi lateral atau horizontal. Artinya komunikasi yang berlangsung di antara anggota dari kelompok kerja yang sama. Antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama. Di antara para pimpinan manajerial pada tingkat yang sama atau sesama staf yang sederajat. Fungsi arah komunikasi yang lateral ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah menyampaikan informasi antara karyawan atau kelompok kerja yang setara tentang penyelesaian konflik, penyelesaian masalah, dan pembuatan keputusan bersama, koordinasi tugas dan kerjasama kelompok, menjalin hubungan yang baik di tingkatan yang sama. Sebagai contoh, komunikasi lateral atau horizontal ini, kalau saya berada di bidang atau divisi pemasaran di dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentu saya akan berkomunikasi dengan sesama staf yang berada di divisi pemasaran. Tentu kami berkomunikasi berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang akan kami selesaikan, tujuan dan harapan yang ingin kami capai di divisi pemasaran. Itulah komunikasi lateral, komunikasi yang sedang berlangsung di antara anggota dalam level yang sama, dalam kelompok yang sama. Arah komunikasi yang keempat itu komunikasi vertikal. Artinya komunikasi yang mengalir dari tingkatan paling atas atau pimpinan atau pihak manajemen ke tingkat paling bawah atau karyawan. Dan sebaliknya, dari tingkatan paling bawah ke tingkatan paling atas. Fungsi arah komunikasi jenis ini dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah saling memberi dukungan dan menciptakan hubungan yang baik pada setiap tingkatan. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dalam organisasi atau perusahaan itu ada 3 tingkatan level manajerial. Yang level pertama adalah manajemen lini bawah. Manajemen lini bawah itulah disebut dengan supervisor, pengawas, mandor. Itulah manajemen lini bawah. Tingkatan yang kedua adalah manajemen lini menengah. Itulah disebut dengan manajer di masing-masing divisi atau departemen. Sebagai contoh, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan sebagainya. Sebutan manajer yang sama. Baru manajemen lini atas, inilah paling tertinggi. Itulah sebutan dengan direktur utama, komisaris utama, presiden direktur, dan berbagai sebutan lainnya yang serupa. Jadi, berkaitan dengan komunikasi vertikal ini, komunikasi yang mengalir dari tingkatan yang paling atas, dari manajemen lini atas tadi, seperti presiden direktur, ke tingkatan paling bawah, karyawan. Jadi, level karyawan itu tidak masuk kepada level manajerial, di luar daripada level manajerial. Jadi, bawahan atau karyawan tadi di luar daripada tingkatan manajerial. Jadi maksud daripada komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang mengalir dari tingkatan yang paling tinggi, yang paling atas di dalam suatu organisasi atau perusahaan ke tingkatan yang paling bawah. Jadi dari manajemen lini atas seperti direktur utama, presiden direktur, komisaris utama berkomunikasi langsung kepada bawahan atau staf atau karyawan. Itulah berkaitan dengan arah komunikasi. Ada 4, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi lateral atau horizontal, dan komunikasi vertikal. Materi yang berikutnya adalah jenis komunikasi di dalam suatu organisasi. Beberapa bentuk komunikasi dalam organisasi yaitu pertama, komunikasi interpersonal. Kalau interpersonal kan lebih dari seseorang, lebih dari satu individu. Komunikasi interpersonal ini terdiri dari
Yang pertama, komunikasi lisan adalah percakapan tatap muka, diskusi kelompok, percakapan telepon, dan situasi-situasi lain ketika ucapan digunakan untuk mengekspresikan makna. Yang kedua, bagian daripada komunikasi interpersonal adalah komunikasi tulisan, berupa memo, surat, laporan, catatan, dan metode-metode lain yang dimana tulisan digunakan untuk menyampaikan makna. Yang kedua, bagian daripada jenis komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi dalam jaringan dan tim kerja. Adalah pola komunikasi antar anggota dari sebuah grup atau suatu tim. Yang ketiga, jenis daripada komunikasi dalam organisasi itu komunikasi organisasional. Adalah komunikasi yang mengalir antar unit-unit dan grup-grup organisasional. Komunikasi organisasional ini meliputi ada dua. Yang pertama, komunikasi vertikal. Adalah komunikasi yang mengalir ke atas dan ke bawah dalam hierarki, dalam struktur organisasi. Biasanya komunikasi vertikal ini terjadi melalui saluran-saluran pelaporan formal. Jenis yang kedua daripada komunikasi organisasional yaitu komunikasi horizontal. Adalah komunikasi yang mengalir ke samping di dalam organisasi. Melibatkan kolega dan rekan kerja dari level organisasi yang sama dan bisa melibatkan individu-individu dari beberapa unit organisasi yang berbeda. Jenis organisasi yang keempat adalah komunikasi elektronik. Adalah komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam bentuk media elektronik seperti telepon, maksimal, email, radio, televisi, dan sebagainya. Tentu karena perkembangan teknologi yang berbasis digital, semua orang sudah melakukan komunikasi dengan pendekatan atau berbasis elektronik, berbasis digital. Dan semua perangkat-perangkat komunikasi sudah didukung dengan perangkat elektronik. Jadi sudah memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dengan orang lain di mana saja, kapan saja, dan dengan tujuan apa saja yang mereka mau harapkan. Kan begitu kira-kira. Materi berikutnya berkaitan dengan hambatan komunikasi. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ketika kita melakukan proses komunikasi dengan pihak lain, tentu ada hambatan, ada rintangan di dalam proses komunikasi sehingga tujuan daripada komunikasi tadi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas komunikasi yaitu pertama hambatan individual adalah hambatan yang berasal dari pribadi seseorang ketika melakukan komunikasi. Baik si pemberi pesan maupun penerima pesan. Jadi masing-masing individu, baik itu si komunikator yang memberi pesan dan komunikan yang menerima pesan, ada memiliki keterbatasan secara individu. Beberapa hambatan individual dapat mengganggu efektivitas komunikasi adalah yang pertama sinyal atau isyarat yang dikirimkan saling bertentangan atau tidak konsisten. Masing-masing individu tadi tidak bisa memberikan pesan atau sinyal tertentu untuk mendukung penyampaian pesan atau informasi mereka. Sehingga si penerima pesan tadi tidak menerima pesan dengan baik. Maksud daripada komunikasi tadi. Yang kedua, kurangnya kredibilitas. Artinya persoalan kredibilitas muncul saat pengirim pesan tidak dipandang sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, keengganan untuk berkomunikasi. Artinya seseorang enggan untuk memulai interaksi komunikatif yang disebabkan karena berbagai alasan. Ada kalanya kalau tipe orangnya pendiam, ya kan, itu sulit berkomunikasi, apalagi orangnya yang tertutup, gitu ya. Sehingga kita harus berupaya dengan cara kita supaya bisa dia berkomunikasi dengan baik kepada kita. Ada kalanya kita membuat ya sebagai pengantar untuk berkomunikasi kepada seseorang yang sulit berkomunikasi. Kira-kira begitu. Yang keempat, kebiasaan mendengar yang buruk.
Artinya sejumlah orang secara alami adalah pendengar yang buruk, tidak fokus pada saat berkomunikasi, tidak memahami sebagian atau seluruh pesan yang diterima. Sama seperti kalau saya sedang uh, menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada kalanya mahasiswa itu tidak fokus atas penyampaian materi dari saya. Ya mungkin saja mahasiswa di situ kondisinya sedang tidak fokus atas apa yang saya sampaikan. Kan kira-kira begitu ya. Ada kalanya mahasiswa ya sambil kuliah dia berkomunikasi juga di situ dia sama kawan-kawannya. Atau dia sedang melakukan aktivitas lain. Sehingga tidak fokus mahasiswa atas apa yang saya sampaikan di ruang perkuliahan ini. Yang kelima, praduga tentang subjek. Artinya pikiran seseorang akan suatu hal sehingga timbul perasaan yang bersifat negatif atau positif kepada orang lain sehingga berpengaruh dalam proses komunikasi. Yang kedua, hambatan daripada komunikasi adalah hambatan organisasional. Adalah penghambat komunikasi yang berhubungan dengan konteks organisasional di mana komunikasi terjadi. Beberapa hambatan organisasional dapat mengganggu efektivitas komunikasi, diantaranya adalah masalah semantik. Artinya kata-kata memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Yang kedua, perbedaan status atau kekuasaan antara kedua belah pihak yang hendak berkomunikasi. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Artinya setiap individu memandang suatu situasi secara berbeda sehingga mereka sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Faktor lingkungan, artinya adanya gangguan-gangguan atau keributan di sekitar kita yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Yang kelima, kelebihan beban. Artinya penerima pesan mendapatkan lebih banyak pesan daripada yang bisa ditangani secara efektif. Sebagai contoh, kalau kelebihan beban ini, ketika seorang karyawan menerima informasi atau menerima tugas yang banyak dari atasannya, dari pimpinannya. Sehingga bawahan tadi terkadang lupa apa yang mau dikerjakan atau lupa apa yang sudah disampaikan oleh pimpinannya kepada dia. Itulah berkaitan dengan kelebihan beban. Itu saja singkat yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan materi pada hari ini. Mungkin ada yang bertanya, kita berikan waktu kepada mahasiswa untuk bertanya. Silakan.